Khalifah dari Fakultas Ekonomi, Prodi Akuntansi, Universitas Wahid Hasim Semarang. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Pengantar Manajemen dan Organisasi, yang mana saya akan bahas tentang definisi dan fungsi manajemen, fungsi-fungsi manajemen, prinsip-prinsip manajemen, sarana manajemen, dan proses manajemen. Menurut Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengolahan, dan pengawasan para usaha-usaha anggota organisasi dan penggunaan sumber daya lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama yaitu perencanaan. Perencanaan adalah rangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentu berbagai strategi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian adalah rangkaian pembagian tugas yang akan dikerjakan. Yang ketiga yaitu staffing. Staffing bertujuan untuk menempatkan sumber daya perusahaan di tempat yang paling tepat sesuai dengan bidang keahliannya. Yang keempat yaitu koordinasi. Koordinasi bertujuan untuk mengendalikan atau mengarahkan agar para pekerja bisa memaksimalkan dalam hal bekerja melaksanakan pekerjaannya. Yang kelima yaitu pengawasan. Pengawasan adalah hal untuk menilai hasil pekerjaan dari seluruh sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan. Fungsi-fungsi manajemen. Yang pertama yaitu pembagian kerja. Tujuan dari pembagian kerja ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Yang kedua yaitu wewenang dan tanggung jawab. Wewenang adalah hak untuk mengambil keputusan, sedangkan tanggung jawab adalah tugas yang harus dikerjakan. Yang ketiga yaitu disiplin. Disiplin adalah kunci dari keberhasilan suatu perusahaan atau organisasi dalam mencapai tujuan. Yang keempat yaitu kesatuan perintah. Perintah sebaiknya diberikan oleh satu orang saja yaitu atasan atau manajer. Yang kelima yaitu kesatuan arah. Masing-masing unit atau masing-masing karyawan harus memiliki satu arah atau tujuan yang sama dengan perusahaan. Yang keenam yaitu mengutamakan organisasi daripada kepentingan pribadi, yaitu sesuai dengan prinsip manajemen, yaitu mengutamakan tujuan organisasi daripada kepentingan pribadi. Yang ketujuh adalah pembayaran upah yang adil. Faktor dari kepuasan pekerja adalah upah yang dibebankan. Jadi perusahaan harus memberikan upah yang adil kepada seluruh karyawannya. Yang kedelapan yaitu sentralisasi atau pemusatan. Wewenang tidak semua harus dipusatkan. Ada kalanya wewenang juga didesentralisasikan. Yang kesembilan yaitu rantai saklar. Maksud dari rantai saklar adalah perintah yang mengalir dari atas ke bawah berupa mata rantai yang jelas, tidak terputus, dan dengan jangka pendek. Yang kesepuluh yaitu tata tertib. Tata tertib harus ada dalam perusahaan. Tanpa adanya tata tertib, mustahil dalam mencapai tujuan. Yang kesebelas yaitu keadilan. Pemimpin atau manajer harus bersikap adil kepada seluruh karyawannya dalam hal memberikan pekerjaan, hukuman, dan gaji. Yang ke-12 yaitu inisiatif. Maksud dari inisiatif adalah pemimpin harus memberikan kebebasan kepada karyawannya untuk memberikan kebebasan dalam hal mengerjakan pekerjaannya. Yang ke-13 yaitu kesatuan semangat. Kesatuan semangat harus dibina agar bisa menjalin kekompakan. Yang ke-14 yaitu kestabilan jabatan. Kestabilan jabatan harus berusaha agar mutasi dan keluar masuknya karyawan tidak sering terjadi. Sarana manajemen. Yang pertama yaitu manusia. Manusia adalah subjek yang akan membuat tujuan dan melakukan proses untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu uang. Uang adalah alat ukur yang digunakan untuk membayar gaji para karyawan. Yang ketiga yaitu material, yaitu bahan yang digunakan dalam berjalannya suatu perusahaan atau organisasi. Yang keempat yaitu metode. Metode adalah cara yang digunakan dalam sebuah perusahaan. Yang kelima yaitu mesin. Mesin adalah alat penunjang untuk
alat penunjang dalam sebuah kegiatan organisasi. Yang keenam yaitu pasar. Pasar digunakan sebagai penyalur hasil produksi. Proses manajemen. Proses manajemen ada 4. Yang pertama yaitu perencanaan. Yang kedua yaitu pengorganisasian. Yang ketiga pengarahan. Dan yang keempat pengendalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I ain't here for the money, I ain't here for